Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita akan membandingkan router Starlink dari Gen 2 ini. Kita pakai router bawaannya, dan setelah kita modifikasi dengan adaptor EDUP ini dengan menggunakan router dari Ruiji. Jadi router bawaan, router Starlink, dan router setelah dimodifikasi. Yang pertama kita akan uji dengan router bawaannya. Sekarang router kedua dengan Ruiji juga kita masih lepas colokan listriknya, dan LAN-nya juga belum terhubung. LAN dari EDUP dan kit Starlink LAN antena ini juga masih terhubung dengan router default atau router bawaannya. Oke, kita akan hubungkan dulu dengan nama WiFi-nya. Sanavka ini adalah nama router bawaan dari router Starlink. Oke, kita langsung uji saja. Sebelumnya kita cek di aplikasi Starlink dengan mengkoneksikan WiFi dari Starlink. Oke, ini ada dua device yang on, kemudian status sudah online, dan kita langsung uji performanya. Oke, ini kit Starlinknya masih di tanah, belum kita naikkan. Nah, sahabat bisa lihat SpaceX Starlink pada servernya. Ini jelas. Ya, unduhan pertama ini cukup naik di 161 Mbps, pingnya 87 dan jitternya 5, namun uploadnya yang masih kecil. Oke, download rata-rata yang ada pada area di sini setelah menggunakan Gen 2 tanpa menggunakan router yang lain. Oke, uploadnya 21,2. Kita masih terhubung dengan Sanavka WiFi dari Starlink defaultnya, dan kita uji yang kedua. Seberapa performanya, sahabat? Pengujian kedua ini pingnya 96, jitter 6, dan downloadnya masih di atas 140. Walaupun turun dari awal 142 Mbps, dan kita lihat uploadnya yang naik. Ya, turun lagi. Jadi karena kit Starlinknya belum dinaikkan, masih di tanah, karena kita hanya lakukan uji coba beberapa unit Starlink untuk dikirim 21,3 Mbps. Oke, kita masih terhubung, dan kita uji yang terakhir untuk router Starlink bawaannya, dan setelah itu kita akan lepas semua, dan LAN Starlinknya kita akan pindahkan ke adaptor EDUP. Seberapa perbedaannya performa dari router Starlink bawaan dan setelah kita modif ke adaptor EDUP Starlink. 141 Mbps, masih di atas 140 Mbps download, dan uploadnya masih di atas 20. Saat ini di 26, 25, ya, 26,4 Mbps di seputaran 130 sampai 170 Mbps. Itu rendah dan tingginya di situ. Oke, sahabat, kita akan pindahkan LAN yang di bawah, bagian bawah ini LAN dari kit Starlink. Kita akan pindahkan ke masukkan ke adaptor EDUP. Kemudian jalur RJ45 dari EDUP ini kita akan masukkan ke Ruiji EW3000 GX Pro. Dan handphone yang kita gunakan ini hanya support WiFi 5, sehingga sudah pasti terkonek dengan WiFi 5. Oke, kita akan pindahkan dulu sebentar. Oke, sahabat semua, kita sudah pasangkan LAN dari kit Starlinknya sudah masuk di bagian EDUP, kemudian RJ45 dari EDUP. Lewat LAN kita sambungkan ke WAN dari Ruiji EW3000 GX Pro. Ini masih berkedip, kita akan tunggu sesaat. Oke. Oke, sahabat,
Air Wi-Fi 5G ini adalah nama Wi-Fi dari Ruiji EW3000G X Pro yang terhubung ke adaptor Edu. Ini belum jalan, masih terhubung tapi belum ada internet. Nanti kita tunggu sesaat sampai benar-benar terhubung. Oke, dan di routernya masih merah, dan di adaptor Edu kita masih tunggu konfigurasi sampai routernya ini warna ready. Oke, kita nantikan sesaat. Oke sahabat, sudah ready, sudah warna hijau router Ruiji yang terhubung lewat LAN, LAN 0,50 cm atau setengah meter ke RJ45 dari Edup. Kemudian Edup terhubung lewat LAN dari kit Starlink antena di luar, dan ini sudah ready. Kemudian kabel merah hitam ini adalah DC dari positif negatif ke power supply di bawahnya, ke positif dan negatif juga. Oke, dan kita akan hubungkan lewat Wi-Fi Ruiji yang sudah terhubung dengan adaptor Edup, dan kita akan uji performanya. Air Wi-Fi 5G ini adalah nama Wi-Fi dari Ruiji EW3000G X Pro. Kemudian kita akan uji performanya. Sahabat bisa lihat servernya SpaceX Starlink, dan inilah performa setelah kita modifikasi dengan adaptor Edup. Bawaannya 160 maksimal, dan kali ini bisa tembus 200 Mbps. Sahabat bisa lihat performa downloadnya bisa tembus 204 Mbps di pengujian pertama ini, dan ini peningkatan dari 160. Bahkan di pengujian kedua pada saat kita gunakan router default itu di sekitar 140 Mbps download, dan kali ini di downloadnya 17,2 Mbps. Oke, sahabat bisa lihat masih terhubung dengan Air Wi-Fi 5G. Dan perlu diketahui bahwa router defaultnya ini kita sudah pisahkan, kita sudah cabut, jadi sudah tidak digunakan sama sekali, karena kita langsung terhubung langsung dengan adaptor Edup dengan antena LAN dari antena kit Starlink ini. Kemudian dari adaptor Edup langsung ke pemancar Wi-Fi, router maupun access point. Oke, tetap terhubung dengan Air Wi-Fi 5G, dan kita coba uji yang kedua. Performa yang pertama sudah bisa tembus 200 Mbps, di mana performa tertinggi dengan router default Starlinknya hanya 161 Mbps, dan kali ini sahabat bisa lihat bisa tembus 200 juga, 204. Padahal ini masih di bawah kit Starlink, antenanya kita belum naikkan di atas. Tembus 206 Mbps, sedikit naik lagi, dan uploadnya juga masih tetap stabil di atas 15 Mbps. Oke, performa yang lumayan bagus pada saat kita memodifikasi Gen 2 ini seimbang dengan Gen 3. 16,6 Mbps untuk unggahan atau uploadnya, dan 206 Mbps untuk unduhan atau downloadnya. Kita masih terhubung, dan kita uji yang terakhir untuk performa dari modifikasi Gen 2 dengan adaptor Edup ini. Walaupun pingnya masih tinggi, namun performa download upload lumayan signifikan. Oke, walaupun ketiga ini sedikit turun lagi ke 130, namun pertama dan kedua cukup naik. Biasa pergeseran naik turun, namun sebagian besar performanya lebih bagus di hasil modifikasi dibandingkan dengan defaultnya. Download turun dan uploadnya yang naik ke 26,4 Mbps. Coba kita uji lagi memverifikasi yang turun, dimana ping 73, jitter 3, dan ternyata tetap stabil di atas 200 Mbps. Di pengujian ketiga tadi sedikit turun, mungkin karena pengaruh
pergerakan satelit ini, bahkan tembus 281 Mbps dan uploadnya pun naik sahabat. Jadi fluktuatif turun dan naiknya tetap stabil. Download 281 Mbps sahabat, lumayan signifikan, dan unggahnya pun 28,1 Mbps. Oke, lumayan signifikan kenaikan untuk performanya di saat kita menggunakan adaptor EDUK untuk modifikasi Gen 2 supaya berperforma sama dengan Gen 3. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Performa yang lumayan bagus. Router bawaannya kita sudah tempatkan di bawah, dan ini adalah hasil modifikasi yang berperforma lumayan bagus, bisa naik sampai 281. Awalnya hanya 160-an maksimal, dan normal rata-rata di bawah 150 Mbps, menjadi 280 yang barusan kita uji. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.